waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Alhamdulillah yang mendaftarkan diri sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Bau-Bau tahun 2024 sudah ini pasangan keempat. Ya, untuk personil kami sudah libatkan dan kami persiapkan di masing-masing paslon. Selamat pagi pendengar dari kawasan Limbowolio, Tanganapada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 4 pasangan bakal calon kepala daerah resmi mendaftarkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau periode 2024-2029 di kantor KPU Bau-Bau di hari pertama pendaftaran. Selama proses berjalannya pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau, Polres Bau-Bau siagakan ratusan personel. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 28 Agustus 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, sebanyak 4 pasangan bakal calon kepala daerah resmi mendaftarkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau periode 2024-2029 di kantor KPU Bau-Bau pada hari pertama pendaftaran. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Alhamdulillah yang mendaftarkan diri sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Bau-Bau tahun 2024 sudah ini pasangan keempat. Sebanyak 4 pasangan bakal calon kepala daerah resmi mendaftarkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau periode 2024-2029 di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Bau-Bau pada hari pertama pendaftaran Selasa 27 Agustus 2024. Ketua KPU Bau-Bau Laude Supardi mengatakan paslon yang pertama mendaftar yakni Laude Mustari Zahari diusung Partai Golkar, Demokrat dan PBB. Kedua dari jalur perseorangan yakni Yulia Rahman Muhammad Ridwan. Ketiga Laude Ahmad Munianse Ida Fitri Halili diusung Partai PDIP. Serta keempat Yusran Fahim Waude Hamsina Bolu diusung P3, Nasdem dan PKS. Alhamdulillah yang mendaftarkan diri sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Bau-Bau tahun 2024 sudah ini pasangan keempat. Yang pertama jam 9.00 adalah pasangan Laude Mustari dengan wakilnya Haji Zahari. Kemudian yang kedua jam 10 sesuai juga jadwal mereka adalah pasangan calon perseorangan yaitu Yulia Rahman dengan pasangannya adalah Haji Ridwan. Kemudian yang ketiga adalah pasangan calon diusung oleh PDIP, Laude Ahmad Munianse dan pasangannya Ida Fitri Halili, dan alhamdulillah terakhir ini adalah keempat adalah Haji Yusran dengan pasangannya Ibu Waude Hamsina Bolu. Supardi mengatakan satu paslon juga telah mengkonfirmasi untuk pendaftaran yakni Ari Raharja Laude Yasin. Dijadwalkan paslon ini akan mendaftarkan diri pada Rabu 28 Agustus 2024. Di hari pertama pendaftaran calon kepala daerah, kata Supardi, tidak ada kendala yang berarti, hanya aplikasi sistem informasi pencalonan atau SILON agak loading karena proses serupa berlangsung di semua daerah. Sementara sistemnya adalah terpusat di KPU, sehingga tentu loading-loadingnya sesuatu hal yang wajar, tetapi alhamdulillah semua yang datang ini telah menyampaikan dokumen kelengkapan syarat pencalonan, syarat calonnya lengkap. Tinggal ini persoalan sistem saja kadang-kadang agak gangguan. Hari pertama pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau periode 2024-2029 terpantau berjalan aman dan tertib dengan pengawalan dari pihak kepolisian. Masing-masing paslon yang datang mendaftarkan diri ke KPU Bau-Bau diantar para pendukung dan simpatisan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Selama proses berjalannya pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau, Polres Bau-Bau siagakan ratusan personil di kantor KPU serta titik start perjalanan para paslon menuju lokasi pendaftaran. Informasi terkait hal itu dilaporkan Waode Nurliani.
Pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bau Bau periode 2024-2029 resmi dimulai 27 hingga 29 Agustus. Sejak H-1 pendaftaran, personil Polres Bau Bau telah bersiaga di kantor KPU Bau Bau. Sejumlah personil juga ditempatkan di rumah-rumah para bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bau Bau. Kapolres Bau Bau AKBP Bungin Masokan Misalayuk menyebutkan selama proses pendaftaran pihaknya menyiagakan 300 personil, seluruhnya dikerahkan untuk membantu mengoptimalkan pengamanan proses pendaftaran dan perjalanan masing-masing pasangan calon menuju tempat pendaftaran di kantor KPU Jalan Daya Sanudin di Kelurahan Lipu. Ya, untuk personil kami sudah libatkan dan kami persiapkan di masing-masing paslon dan juga di beberapa titik poin khususnya di KPU ya. Jadi total itu sekitar ada 300 personil yang kami persiapkan pada hari ini untuk bisa memaksimalkan pengamanan, memaksimalkan daripada perjalanan daripada masing-masing paslon, dan pada saat pendaftarannya diharapkan bisa lancar semua. AKBP Bungin menambahkan selain rumah pasangan calon, anggota Polres juga disiagakan di pos pengamanan, termasuk titik jalur perjalanan paslon menuju kantor KPU. Polres Bau Bau juga merekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan selama berlangsungnya proses pendaftaran. Setiap pasangan calon disiapkan jalur tersendiri agar masing-masing pendukung paslon tidak bertemu di satu titik demi mencegah terjadinya kegaduhan dengan masa paslon lainnya. Sampai detik ini syukur pada Tuhan semua berjalan dengan baik, semua berjalan sesuai dengan jadwal. Cuman memang ada kendala di KPU terkait dengan server ya, dalam hal penginputannya. Tapi kita menyesuaikan, pada prinsipnya semua berjalan dengan baik. Amatan Polres Bau Bau hingga pendaftaran pasangan calon ketiga, arus lalu lintas dan konduktivitas proses pendaftaran di KPU masih berjalan tertib dan lancar. Polres Bau Bau masih akan bersiaga hingga 29 Agustus dengan kekuatan ratusan personil. Sementara itu hari pertama 27 Agustus terdapat 4 pasangan calon resmi mendaftar di KPU. Selanjutnya hari kedua sesuai agenda 1 pasangan calon lainnya. Wadin Nuliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bau Bau, Laode Aswat, mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di organisasi perangkat daerah OPD pelayanan. Saat ini menurut Laode Aswat, Kota Bau Bau tengah mengikuti tahapan penilaian sederhana tentang penggunaan pengutamaan bahasa Indonesia. Pihaknya melihat masih banyak OPD memasang papan informasi dengan menggunakan bahasa asing. Misalnya kata no smoking, dilarang merokok. Ada juga breastfeeding room atau ruang menyusui. Karena itu, PJ Sekda Kota Bau Bau berharap agar penggunaan bahasa Indonesia, terutama untuk papan nama di OPD yang ada layanannya kepada masyarakat, harus diubah ke bahasa Indonesia. Dijelaskan penggunaan bahasa Indonesia dalam pemberian informasi pada setiap layanan OPD sangat penting sebab akan menunjukkan kewibawaan sebagai bangsa Indonesia dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2009 PP Nomor 57 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Pendengar, menuju satu data Indonesia, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau Bau, dipilih menjadi Kelurahan Cinta Statistik. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau Bau, Hairul Mulku melaporkan. Sehingga BWI ini dikenal dengan kelurahan cantik, viral dia di mana-mana. Berlumba orang kamu itu. Nah, apa data dukungnya? Datanya tadi satu data itu dia. Datanya akurat, begitu. Kelurahan Bukit Wolio Indah, BWI, Kecamatan Wolio, Kota Bau Bau dipilih menjadi Kelurahan Cinta Statistik atau Si Cantik di tahun 2024. Si Cantik merupakan program nasional yang sudah berjalan sejak 3 tahun lalu, yang sebelumnya juga pernah ditunjuk mewakili Kota Bau Bau adalah Kelurahan Karing-Karing. Pencanangan Kelurahan BWI sebagai Kelurahan Si Cantik resmi digelar pada Selasa pagi di kantor Kelurahan BWI Kota Bau Bau. Penjabat Sekda Kota Bau Bau, Laode Aswat, berharap dengan terpilihnya Kelurahan BWI
BWI sebagai kelurahan percontohan untuk penerapan program Si Cantik. Ke depan, kelurahan BWI akan memiliki data kependudukan dan kewilayahan terlengkap dan dapat menjadi rujukan pengambilan kebijakan pemerintah di segala aspek. Ya, sekali lagi terima kasih ya Pak Kepala Statistik bersama timnya memilih kelurahan sebagai kelurahan percontohan. Keberlanjutannya program ini dia berkesinambungan, inovasi ini berkesinambungan. Sehingga begitu bilang BWI cantik. Jadi branding itu sehingga BWI ini dikenal dengan kelurahan cantik. Viral dia di mana-mana. Berlumba orang kamu gitu. Nah, apa data dukungnya? Datanya tadi satu data itu dia. Datanya akurat begitu. Sementara itu, Kepala BPS Kota Bau-Bau Toedi Martinus Laico mengatakan tujuan dari program Kelurahan Cinta Statistik ini merupakan penguatan data statistik sektoral yang ada di masing-masing lembaga maupun pemerintah daerah yang terus ditingkatkan. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dan posisi kami memang menjadi pembina. Jadi tujuan utama sebenarnya kegiatan ini bagaimana desa atau kelurahan itu secara mandiri bisa melaksanakan kegiatan statistik dengan prinsip-prinsip satu data yang ada di peraturan presiden tersebut. Nah, kami memang wajib membina kegiatan ini. Kemarin juga diskusi, walaupun ini program nasional yang diwajibkan, tetapi saya sendiri punya tujuan bahwa kegiatan ini bukan cuma sekali saja dan bukan cuma di BWI saja. Karena walaupun ini kegiatan nasional yang diwajibkan, tetapi kalau mungkin tidak bisa dipetik manfaat dari sini, saya rasa mungkin sia-sia. Di tempat yang sama, Lurah BWI Kota Bau-Bau Waude Nur Hayati mengaku untuk mendukung terlaksananya program ini telah dibentuk tim komunitas Kelurahan Cantik BWI. Dengan pertimbangan wilayah Kelurahan BWI yang cukup luas, maka setiap RW ada satu orang dan satu lagi dipilih sebagai koordinator di setiap wilayah. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 4 pasangan bakal calon kepala daerah resmi mendaftarkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau periode 2024-2029. Selama proses berjalannya pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau, Polres Bau-Bau siagakan ratusan personel di kantor KPU serta titik start perjalanan para paslon menuju ke lokasi pendaftaran. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda, selamat beraktivitas dan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.